agama pun sangat peduli tentang kebersihan, tentang kebersihan fisik maupun batin gitu kan teman-teman. Dan ini sangat perlu sekali di hari-hari ini ya teman-teman, betapa berbagai macam virus, penyakit dan lain sebagainya yang dahulu belum ada sekarang ada gitu kan. Apabila kita benar-benar menjaga diri kita, menjaga hidup kita, kebersihan diri kita, menjaga alam ini dengan baik gitu kan, berusaha, dalam jangka panjang tentu kita akan terhindar dari problem-problem itu teman-teman. Dikabarkan cacar monyet ini gitu kan terjangkit lebih besar gitu kan potensinya bagi mereka-mereka yang senang sekali atau bergonta-ganti pasangan atau seks bebas teman-teman, terutama kaum LGBT dan lain sebagainya. Hati-hati gitu kan, apabila kamu mudah berganti pasangan, seks bebas dan lain sebagainya, virus ini sudah diteliti ya teman-teman, di luar negeri sana akan berpotensi besar menjangkit kalian. Hati-hati menjaga kebersihan dan lain sebagainya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita membahas episode kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng ya di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin berkah, manfaat, semakin meluas, memberikan sesuatu yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang betapa pentingnya kita untuk berbersih diri ya, bersuci gitu kan, menjaga lingkungan kita, menjaga kehidupan rumah tangga di rumah kita, kebersihan kita gitu kan. Atau mungkin sebagaimana tema yang kita bahas di episode yang lalu, menjaga keselarasan alam kita, karena itu adalah suatu hal yang penting agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit teman-teman, dari berbagai macam mungkin ketidakharmonisan kita dengan lingkungan, dengan alam. Karena itu dengan adanya penjagaan atau kebersihan yang kita jaga dari lingkungan, alam, dan rumah kita, kita akan terhindar dari hal-hal yang negatif itu, terutama penyakit, mungkin ketidaknyamanan atau bencana alam dan lain sebagainya teman-teman. Karena baru-baru ini akan muncul lagi virus-virus baru teman-teman, sebagaimana yang telah gempar corona di 2020 gitu kan, sampai 2021 akhir gitu kan. Itu semua akan selalu terjangkit apabila kita itu tidak menjaga kesehatan atau kebersihan lingkungan kita teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, tentu kita sudah mendengar ya tentang adanya virus baru yang akan masuk ke Indonesia. Bahkan sudah ya teman-teman, yaitu cacar monyet teman-teman, atau yang disebut dengan monkeypox kalau nggak salah ya. Itu akan dikabarkan merebak dan bahkan akan diramalkan atau diprediksi gitu kan, kedepannya akan gempar seperti corona tahun kemarin teman-teman. Ini adalah suatu hal yang sangat mengkhawatirkan sekali, sangat merisaukan sekali apabila itu semua terjadi seperti corona kemarin, geger gitu kan, apa-apa dibatasi, bahkan di luar negeri sana bahkan lockdown dan sebagainya gitu kan. Itu semua harus kita antisipasi dan kita jaga, dan ini berkaitan dengan tema kita yang kemarin, bahwa menjaga keselarasan alam, menjaga lingkungan kita tetap bersih gitu kan, rumah kita, lingkungan kita, menjaga ibaratnya kebersihan dan lain sebagainya, itu adalah suatu hal yang penting. Apabila kita benar-benar aware atau peduli tentang kebersihan itu, tentu kita akan dijauhkan atau menjauh dari hal-hal mungkin bakteri, virus dan lain sebagainya yang akan menjangkit diri kita teman-teman. Dalam agama pun, dalam Islam pun gitu kan, apabila kita belajar dari awal, tentu yang diperkenalkan oleh kita kepada kita adalah toharoh teman-teman, atau bersuci. Sebelum kita melakukan ibadah gitu kan, sholat dan lain sebagainya, tentu kita harus diwajibkan untuk berwudu, untuk menghilangkan hadas kecil gitu kan. Bahkan setelah kita berhubungan intim dan lain sebagainya gitu kan,
Kita diwajibkan untuk mensucikan diri dari hadas besar, mandi besar gitu kan. Itu semua adalah suatu hal yang menjaga diri kita dari kotoran-kotoran, entah itu secara rohani maupun jasmani. Dan ini adalah suatu hal yang penting yang diajarkan oleh agama kita, yang diajarkan oleh orang-orang yang mendakwakan agama ini gitu kan. Bahwa agama pun sangat peduli tentang kebersihan, tentang kebersihan fisik maupun batin gitu kan teman-teman. Dan ini sangat perlu sekali di hari-hari ini ya teman-teman, betapa berbagai macam virus, penyakit dan lain sebagainya yang dahulu belum ada sekarang ada gitu kan. Apabila kita benar-benar menjaga diri kita, menjaga hidup kita, kebersihan diri kita, menjaga alam ini dengan baik gitu kan, berusaha, dalam jangka panjang tentu kita akan terhindar dari problem-problem itu teman-teman. Dikabarkan cacar monyet ini gitu kan terjangkit lebih besar gitu kan potensinya bagi mereka-mereka yang senang sekali atau bergonta-ganti pasangan atau seks bebas teman-teman, terutama kaum LGBT dan lain sebagainya. Hati-hati gitu kan. Apabila kamu mudah berganti pasangan, seks bebas dan lain sebagainya, virus ini sudah diteliti ya teman-teman di luar negeri sana akan berpotensi besar menjangkit kalian. Hati-hati menjaga kebersihan dan lain sebagainya ya teman-teman. Saya nggak menyarankan atau mendukung LGBT dan lain sebagainya, tapi menurut penelitian di luar negeri sana yang banyak terjangkit adalah kaum-kaum seperti itu ya teman-teman. Semoga kita semua dijauhkan dari perilaku-perilaku atau hal-hal yang tidak sehat dalam kehidupan kita, terutama keberhubungan seks atau mungkin keberhubungan sosial yang sedemikian itu ya teman-teman. Karena ini semua bukan cuma merugikan diri sendiri, namun merugikan orang lain juga teman-teman. Kebersihan itu tetap harus dijaga dan benar-benar kita itu diajarkan membersihkan diri dari hadas besar. Setelah hubungan intim dengan pasangan kita, istri kita, suami kita, kita harus bersuci. Itu adalah ajaran yang sudah diajarkan dalam agama kita, dan itu adalah suatu hal yang sangat bermanfaat sekali ternyata ya. Sekarang ini bisa benar-benar kita merasakan faedah dan manfaatnya teman-teman. Sebelum kita ibadah kita harus berwudu. Selain membersihkan rohani, tentu jasmani kita, tangan kita, wajah kita, kaki kita, bahkan kita berkumur, telinga kita dibersihkan gitu kan. Itu semua selain membersihkan rohani, tentu jasmani yang terutama, yang pertama kali akan dibersihkan oleh ritual wudhu kita, ritual bersih mandi besar kita gitu kan. Ini adalah demi kemaslahatan kita. Bagaimana apabila kita menjaga kebersihan kita, tentu penyakit dan lain sebagainya, hal-hal yang seharusnya tidak muncul, tidak akan muncul dalam kehidupan kita. Penyakit-penyakit yang tidak harus kita jalani, tidak harus kita idap gitu kan. Kita akan terjauh dari itu semua dan hidup kita akan semakin baik, lancar. Apabila kita sehat, tentu kita lancar, adalah nikmat yang besar. Setelah nikmat iman adalah nikmat kesehatan. Apabila kita sehat, kita bisa menjalankan pekerjaan, ibadah dengan tenang, melakukan silaturahmi, hubungan dengan tetangga dan lain sebagainya dengan tenang, gitu kan. Itu semua adalah hal yang harus kita perhatikan, betapa apabila kita menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan diri kita, menjaga kebersihan alam ini, itu semua akan menjadikan diri kita itu selamat dari paling kecilnya adalah penyakit, paling besarnya adalah bencana-bencana alam, banjir, longsor dan sebagainya teman-teman. Mungkin itu teman-teman, semoga ini semua menjadi suatu hal yang bisa kita renungkan. Jangan sampai hal-hal kecil kita sepelekan. Kadang hal-hal kecil dulu zaman sebelum corona gitu kan, cuci tangan itu disepelekan gitu kan. Ibaratnya pakai masker adalah suatu hal yang disepelekan gitu kan. Namun setelah corona semuanya berganti, semuanya ibaratnya itu tercerahkan bahwa menjaga kebersihan, menjaga lingkungan gitu kan, menjaga ibaratnya itu cuci tangan dan lain sebagainya, itu adalah suatu hal yang penting. Sebelum banyak banjir, longsor dan sebagainya, buang sampah itu disepelekan, buang sampah sembarangan dan sebagainya. Setelah banyak sekali banjir, bukan cuma di Jakarta, di perkotaan,
di Semarang dan lain sebagainya. Sekarang di pedesaan pun kadang banjir, dan ini adalah suatu hal akibat yang sudah kita jalani. Sebab-sebabnya dahulu kala, bahkan puluhan tahun sebelumnya kita membuang sampah sembarangan, ya akibatnya berpuluh-puluh tahun kemudian, gitu kan. Dan ini semua harus benar-benar kita rawat, kita jaga kebersihan, keselarasan alam dan lain sebagainya, teman-teman. Maka dari itu, marilah kita bersama aware, sadar dan peduli atas kebersihan lingkungan maupun alam kita, teman-teman. Mungkin itu, teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.